Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Silakan ketua kelompok atau ketua kelasnya memimpin doa. Ya, berdoa. Sandi, pimpin doa. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hah? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Berarti semuanya sehat? Oke, kalau sehat kita mulai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Peralatan yang Ibu suruh kemarin sudah dibawa semua? Sudah. Bagus ya. Oke, kita langsung masuk ke pelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar apa, Nak? Belajar coding dan kecerdasan artifisial. Sial, bukan sual ya. Ada lagi yang sering nyebut, banyak lagi ya. Kamu sering kenal itu bahasa AI kalau sekarang. Pernah dengar AI? AI. Pernah? Pernah buka WA? Nah, di WA itu pasti ada yang namanya Meta AI. Pernah lihat? Pernah. Oke. Kalau pernah coba belum? Meta AI-nya sudah pernah dicoba? Untuk apa? Ngobrol. Terus untuk apa lagi? Ada yang pernah chat AI? Meta AI? Pernah? Nanya apa sama Meta AI-nya? Nanya apa? Nanya apa sama Meta AI? Ada yang nanya arti nama, ada yang nanya game, ya enggak? Nah, itu namanya AI itu adalah kecerdasan artifisial yang sekarang akan kita pelajari, ya. Jadi itu pernah lihat di Facebook ada Meta AI-nya, ya dah. Ya, sekarang semuanya kalau punya PR di rumah bisa tanya sama si Meta AI-nya, bisa ditanya. Nanti bakalan dijawab sama Meta AI-nya. Tapi jangan terlalu bergantung dengan Meta
AI. Kenapa? Meta AI itu dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Ya, dibuat oleh manusia. Makanya kamu juga bisa membuat AI dengan syarat ya tadi kamu bisa data-datanya. Ya. Oke. Lanjut, sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita sebelumnya nyanyi dulu. Nyanyikan lagu wajib nasional. Oke, nyanyi lagu, kita mulai. Yuk, semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Nyanyi semua ya. Yuk. Pancasila Oke, sudah, silakan semuanya duduk lagi. Oke, sebelum kita lanjut dengan meta AI kita akan belajar ice breaking dulu sebelum mulai pelajaran supaya kita tidak tegang, supaya kalian fokus semuanya. Ya, udah siap untuk ice breakingnya? Ya. Silakan semuanya berdiri, ambil posisinya masing-masing, berdiri semua. Cari tempatnya yang tidak nubur, jangan di depan kursi. Geser dari kursi, yuk berdiri semua. Jangan di depan kursi, keluar dari kursinya. Nah, silakan. Kamu san aja san. Dah siap? Yuk. Diputar-putar berkeputar. Yuk semuanya. Diputar-putar, pegang lalu. Perahunya pegang, yuk. Diputar-putar, pegang lalu. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Ayo, nyanyi semuanya. Tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas nah. Diputar-putar, diputar ke bawah, yuk ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangannya semuanya. Dah, yuk silakan duduk kembali. Gimana? Udah semangat? Oke, kalau sudah semangat berarti sudah siap dengan pelajaran kita. Nih, kita hari ini akan belajar dengan yang namanya berpikir komputasional. Pernah dengar belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Yang pernah dengar kira-kira berpikir komputasional itu apa? Ya, ada yang tahu? Oke, sebelum kita masuk kita lihat baca. Ya, baik. Kamu lihat videonya. Lihat, perhatikan videonya. Hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah perhatikan videonya ya. Lihat di video. Menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Teman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah,
Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tak hanya halaman saja yang kotor, rumah kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu? Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang berbaring lemah di tempat tidur. Yuk, coba lihatin videonya Pak ya. Yanto mengalami Ya, matiin videonya. kakinya cedera. Iya Pak, halaman penuh bocor nih. Kemudian tinggal beres ini. Dan kelas kami penuh dengan debu Pak. Begitu saling memandang, mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja, biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Terus Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Ya Pak. Indra, Nadia, Bonita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga menghilang. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, Kak. Batas itu dulu. Sekarang Ibu tanya, apa yang mereka kerjakan? Membersihkan kelas. Oke, dia membersihkan kelas. Tapi tadi Ibu lihat, mereka orang berapa? Ada orang 4. Mereka tadi punya masalah, berarti masalahnya itu membersihkan kelas. Nah, dari mereka membersihkan kelas itu, mereka membaginya. Ya, membagi masalah itu menjadi yang lebih kecil lagi. Ya, mereka tadi membersihkan kelas, tapi mereka orang 4. Tadi ada yang laki-laki ngapain? Nyapu dan ngepel. Yang perempuannya ngapain? Membersihkan debu dan rak buku tadi ya, sama mengelap kaca. Nah, dari situ bisa kita lihat apa itu berpikir komputasional tadi. Apa? Menyelesaikan masalah. Boleh menyelesaikan masalah. Apa? Ada lagi? Komputasional. Pernah dengar enggak? Komputasional. Ini yang di depan ini apa? Komputer. Kira-kira kalau ke komputasional apa? Berpikir komputasional. Tidak jauh-jauh dari kata komputer. Kalau komputer itu biasanya apa? Tidak semua harus laptop ya. Ya, juga bisa
berpikirnya secara apa? Lihat di sini. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer. Kenapa berpikir secara komputer? Karena komputer dianggap cerdas. Di situ ada membagi masalah besar menjadi masalah kecil atau menjadi bagian kecil, ya, ada satu masalahnya dibagi-bagi menjadi kecil biar cepat selesai. Terus selanjutnya menemukan pola, ya, menemukan pola. Lanjutnya lagi menyederhanakan hal yang rumit. Kalau kamu kerjakan sendiri pasti rumit kan, tapi kalau dikerjakan sama-sama pasti berkurang, tidak akan serumit kalau sendirian. Terus membuat langkah-langkah solusi. Itu kalau kamu punya masalah itu biasanya harus kita selesaikan. Kalau kita sendirian itu biasanya sulit untuk menyelesaikannya. Tapi kalau dibagi-bagi lebih kecil lagi, masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat, ya. Itu namanya berpikir komputasional. Silakan disimak ya, nanti kita ada itu di akhir pelajaran kita akan ada game. Jadi siap-siap. Gamenya pasti tidak jauh-jauh, pertanyaannya tidak jauh-jauh dari yang kita pelajari sekarang. Jadi tolong diperhatikan nanti supaya kelompoknya nanti bisa mengerjakan game dan LKPD yang akan Ibu siapkan, ya. Yuk lanjut, kita ada 4 pilar, ya. 4 pilar berpikir komputasional. Kamu lihat di situ ada yang namanya decomposition. Apa itu decomposition? Iya, pemecahan masalah. Yang tadi kita katakan ada masalah ada masalah, terus masalahnya itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, itu namanya decompositional. Ya, lanjut. Yang kedua adalah apa? Pararekonsional. Apa itu? Pengenalan pola atau penemuan pola. Nanti di masalah itu kita akan bisa menemukan polanya, bentuknya seperti apa masalah kita itu. Terus kita bisa mengenali polanya itu seperti apa, ya, mengenali pola atau pengenalan pola. Lanjutnya lagi adalah abstraction. Apa itu abstraksi? Kalau bahasa Indonesianya abstraksi itu adalah mencari yang penting saja, yang tidak penting tidak usah kita urusin, ya. Berarti kalau hal itu, masalah itu cari yang pentingnya aja, jangan masalah yang tidak penting kita urusin. Sering kan cari masalah? Nah, masalah yang tidak penting tidak usah diurusin. Selesaikan aja masalah yang penting. Lanjut, kita yang keempat itu adalah algoritma atau algoritma. Kenapa dikatakan algoritma? Karena dia di situ tersusun atau ada langkah-langkahnya, terstruktur, ya, step by step, ya. Jadi ada langkah per langkahnya. Itu namanya algoritma, ya. Algoritma itu tersusun, ya. Oke, kita akan bahas satu per satu dari 4 pilar ini. Yang pertama itu kita akan bahas
Yang pertama adalah decomposition atau pemecahan masalah. Artinya apa? Artinya adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, itu adalah decomposition. Ya, adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Contohnya apa? Misalnya kita menyiapkan sarapan. Pernah nggak menyiapkan sarapan? Kalau pagi-pagi sarapan enggak? Sarapan. Jangan enggak sarapan kalau pagi-pagi. Nanti di sekolah tidak fokus kalau tidak sarapan. Ya, jadi harus sarapan dulu. Dengar ya. Jadi mulai hari ini yang tidak sarapan di rumah harus sarapan ya. Siap? Oke. Yang pertama tadi kan kita menyiapkan sarapan, itu decompositionalnya, itu masalah besarnya. Masalah besarnya adalah menyiapkan sarapan. Tadi decompositionalnya itu adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah tadi dari masalah besar menjadi kecil. Masalah besarnya itu adalah menyiapkan sarapan. Menyiapkan sarapan. Dari menyiapkan sarapan ini, kita lanjut ke yang pertama, itu dibagi menjadi ada yang ngambil roti. Terus diolesi dengan selai. Terus dimasukkan ke piring. Sudah ke piring biasanya diapakan? Dimakan yang terakhir. Ya, itu adalah ini bagian-bagian dari masalah kita ini. Masalahnya yang pertama tadi apa? Menyiapkan sarapan. Sebelum kita menyiapkan sarapan, kita pasti ada yang harus kita selesaikan dulu, ya kan? Dan mungkin kita langsung sarapan. Terus tadi ini yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah mengambil roti, terus mengoles selai, terus memasukkan, naruhnya di piring. Sudah ditaruh di piring, baru dimakan. Itu yang namanya decompositional ya. Oke, paham untuk decompositionalnya? Ya, pemecahan masalah yang besar menjadi yang kecil. Dibagi ya, bukan dibagi menjadi kecil-kecil ya. Oke. Yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Lihat di sini. Pengenalan pola. Artinya apa? Mencari kesamaan. Nah, mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Oke. Di sini itu ada contohnya ya. Contohnya saat kamu menghitung ada 2, 4, 6, 8. Tapi di belakangnya ada titik-titik lagi. Kira-kira berapa titik-titik di belakangnya ini? 2, 4, 6, 8. Belakangnya berapa? 10. Terus sudah 10 berapa? 12. Terus selanjutnya. Nah, pola itu di situ kita nemukan yang di situ namanya polanya ditambah dengan 2. Setiap bilangan di awalnya itu ditambah dengan 2. Benar tak ditambah 2 itu bilangannya? Hah? 8 ditambah 2 berapa? Ya 10. Terus 10 ditambah 2? 12. Ya. Terus sampai
sampai mana mereka memintanya ya. Berarti dia polanya yang pertama itu adalah pola tambah dua ya. Terus ada lagi contohnya, misalnya saat melihat perilaku teman yang selalu sama saat mengikuti ujian atau saat mengikuti ulangan. Pernah ada lihatnya? Sering lihat temannya stres, lihat soal, aduh bingung ini. Iya kan? Sering dah. Nah, itu berulang-ulang, setiap kita ulangan pasti liatin yang seperti itu. Lihat muka-muka anak-anaknya yang stres, liatin soal. Ya enggak? Iya. Pernah ada ngerasain? Pernah ada lihat rai-rai temennya kalau lagi ulangan tuh rainya kusut, lihat di soal bingung, nggak bisa mengerjakan. Ya, itu namanya pengulangan pola. Ya, polanya seperti itu terus. Nggak berubah-berubah. Ya, setiap ulangan mereka rai-rainya stres. Ya, pernah kan? Nah, itu namanya pola, nah, pengulangan pola. Yang ketiga, abstraction. Ya. Abstraction. Terus kalau sudah abstraction itu yang namanya, apa arti dari abstraction? Abstraction? Pengambilan? Hah? Mengambil hal yang penting saja, buang yang tidak penting. Nah, yang tadi yang Ibu katakan, ambil yang penting, yang tidak penting dibuang. Oh. Jadi kalau lihat masalah itu ambil yang penting. Contohnya apa? Saat menggambar peta sekolah. Saat kamu buat peta sekolah, kamu tidak mungkin kan buat peta sekolah gambar pohonnya satu-satu, gambar ada bunganya satu-satu tuh digambar semua, kan tidak mungkin. Makanya itu dianggap tidak penting, pohon-pohon dan bunga-bunganya itu tidak penting. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya adalah kita buat ruang kelasnya, oh ini ruang kelasnya, lapangannya ini, kantinnya ini. Seperti itu kan kalau buat peta sekolah. Ya enggak, pernah buat peta sekolah belum? Sudah? Sudah pernah atau belum? Sudah? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Kalau buat, pernah lihat juga peta, misalnya peta jalan. Peta jalan, nggak mungkin kamu buatin tiang listriknya satu-satu, ya kan? Pasti dibuatnya hanya lorongnya aja kan? Oh ini lorong ini, yang sebelahnya lagi ada lorong lagi. Kan nggak mungkin dibuat rumah-rumah satu-satu, ya kan? Nggak pernah kan lihat peta yang ada rumahnya satu-satu dibuatin semua. Ya, nah itu namanya yang tidak penting, yang penting itu harus kita pilih. Ya, dilihat yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah algoritma atau algoritma. Artinya apa? Menyusun langkah-langkah jelas. Iya. Penyelesaian masalah. Iya, artinya adalah menyusun langkah-langkahnya yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ini harus tersusun, harus teratur, jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik tidak ketemu nanti. Ya, lanjut. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa nak kira-kira? Tuh di situ sudah Ibu kasih resep membuat masakan mie instan. Pernah masak mie instan? Pernah. Kalau pernah masak mie instan, apa yang kamu lakukan yang pertama?
Menyiapkan air. Terus dididihkan dulu airnya. Terus memasukkan mie. Terus apa lagi? Menambahkan bumbu. Terus apa lagi, Nak? Diaduk. Ya, diaduk. Terus baru dimakan. Oke. Itu adalah langkah-langkah. Kira-kira misalnya resepnya ini Ibu ganti. Ibu balik dari menambahkan bumbu, pertamanya tambahkan bumbu dulu, baru masukkan mie, baru masak airnya. Kira-kira gimana jadinya? Hah? Kira-kira bakalan enak dah mie-nya, Nak? Bakalan jadi mie rebus dah? Tidak, nanti bakalan hancur rasanya, ada keruan-keruan nanti. Karena kita tidak mengikuti langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah itu biasanya dilakukan secara berurutan. Jadi harus tidak boleh diacak-acak. Ya. Jadi harus berurutan. Kenapa? Makanya di situ dikatakan menyusun langkah-langkah dengan jelas dan teratur, tidak boleh tidak berurutan. Pentas ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, coba Ibu mau lihat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke. Ada semangat ya. Nah, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah misalnya mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Pernah ngerjain PR, Dak? Pernah? Kamu kalau mengerjakan PR, biasanya diapakan dulu PR-nya? Kalau mengerjakan PR, yang pertama diapakan PR-nya? Dilihatin aja. Ya, PR-nya dilihatin aja, berdoa ya Allah, semoga PR-nya jalan sendiri. Ya? Oh, tidak. Ya, bagus kalau tidak. Kirain Ibu nanti dibiarin, ditaruh dalam tas, biarin diselesaikan sendiri. Biar tasnya sendiri yang bawa sekolah lagi. Benar tak? Tidak. Oh, alhamdulillah kalau tidak. Oke. Sudah? Kalau mengerjakan PR, itu yang pertama adalah kita memecahkan. Jadi, soalnya itu kita lihat dulu soalnya seperti apa. Ya. Sudah dilihat soalnya, dipahami apa maksud dari soalnya itu. Baru kita cari gimana cara penyelesaiannya. Terus kita membuat langkah-langkah menjawab soalnya. Pernah main game? Nah, main game apa biasanya? Mobile Legends, FF. Ada lagi apa? Goblong apa itu? Roblox. Apa lagi? Jangan ya main slot, kebiasaan main slot. Malu-maluin ya, anak sekolah kok main slot. Oke, udah? Ya, kamu pernah main game itu biasanya kamu yang pertama kamu lakukan apa? Membuka HP. Buka HP-nya dulu. Terus apa lagi? Memuat. Mungkin kamu cari dulu game apa yang mau bakalan kamu mainkan.
sudah punya akun atau belum, baru dibuat akunnya. Ya kan? Nggak mungkin langsung main game. Ya, langsung bisa langsung selesai main gamenya. Ada. Semuanya ada langkah-langkahnya. Ya, Darel? Ya kan? Nah, kalau main game pasti semuanya bisa. Ibu yakin semua anak-anak ibu ini sudah pernah main namanya game semua. Walaupun gamenya mungkin ada yang gamenya dikategorikan mudah, ada lagi yang dikategorikan sulit gamenya ya. Terus yang selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah menyiapkan tas sekolah. Pernah menyiapkan tas sekolah sebelum berangkat sekolah? Pernah? Atau orang tuanya yang menyiapkan? Menyiapkan sendiri? Menyiapkan sendiri ya? Ya, bagus. Sudah kelas 6 harusnya bisa menyiapkan sendiri peralatannya ke sekolah. Jangan nanti udah kelas 6 tas sekolahnya yang nyiapkan orang tuanya, itu malu-maluin. Ada yang di sini yang masih disiapkan oleh ibu dan ayahnya? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ya. Oke. Langkah pertama misalnya kamu menyiapkan tas sekolah, biasanya apa yang kamu siapkan? Melihat bukunya. Hari ini belajar apa? Disiapkan bukunya, dimasukkan di dalam tas. Terus apa lagi yang disiapkan? Pena dan pensilnya, alat tulisnya disiapkan. Penggarisnya, tip X-nya, banyak. Apalagi yang disiapkan? Minumnya. Bawa minum enggak? Bawa. Ya, pinter. Terus ada yang bawa bekal ke sekolah? Nah, juga menyiapkan bekalnya, baru dimasukkan di dalam tas, baru dibawa ke sekolah. Ya? Oke. Berarti sudah, itu namanya kalian sudah bisa menyelesaikan masalah kalian aja semuanya ya. Tapi di situ kita akan belajar tentang pilar-pilar berpikir komputasional. Kamu secara tidak langsung sudah melakukan pilar-pilar komputasional tadi ya, tapi kamu belum tahu apa itu yang dimaksud dengan komputasional. Yang di pikiran kamu hanya, oh kalau komputasional itu berarti hanya memikirkan main pakai laptop aja. Enggak ya, tidak semuanya harus menggunakan laptop atau gadget ya. Tidak semuanya ya, berpikir komputasional itu kan tidak semuanya menggunakan aplikasi ya. Oke. Lanjutnya lagi, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kalau tidak, ibu punya video ya. Ibu punya video lagi. Ini videonya tentang berpikir komputasional. Lihat sudah.
Oke. Oke, tadi kita videonya itu tentang berpikir komputasional. Sekarang kita lihat langkah-langkah dalam pembuatan nasi goreng. Kamu lihat nanti Ibu tampilkan video pembuatan nasi goreng. Apa saja yang bakalan dia lakukan di situ, ya. Jadi kamu amatin videonya, kamu liatin di situ gimana cara-cara dia membuat nasi goreng. Di situ nanti ada yang namanya kompusasionalnya apa pengelolaan polanya seperti apa, terus abstraksinya apa, terus yang terakhir adalah algoritmnya apa, ya. Oke. Kita lihat di sini. Videonya kita setel dulu ya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction. Coba dilihat dulu videonya ya, Nak, ya, bentar ya. Ada video tadi di sini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan. Menentukan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dan Oke, ini tentang dekomposasi atau decompositionalnya tadi. Ini masalahnya yang pertama itu kita akan mencuci pakaian, ya, mencuci pakaian. Pernah semuanya mencuci pakaian? Pernah enggak? Nah, mencuci pakaian yang pertama itu adalah kita ini untuk decomposition-nya ya. Dekomposasi. Dekomposasinya adalah yang pertama apa? Yang pertama apa, Nak? Memilih atau memilah ya. Memilah. Yang kedua apa?
alat dan bahannya. Alat dan bahan. Memilih atau memilah pakaian. Terus yang ketiga apa? Prosedurnya. Terus tadi memilih pakaian. Memilih pakaian maksudnya apa? Membedakan pakaian yang putih dengan pakaian yang berwarna. Itu harus dipisahkan kalau mencuci. Terus lagi kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Seperti apa kalau mencuci alatnya? Mesin cucinya disiapkan, sabunnya, ya. Ada lagi yang perlu sikatnya disiapkan. Ada lagi yang namanya pewangi. Pakai pewangi enggak? Ya, jadi disiapkan semuanya. Itu alat dan bahannya. Terus prosedurnya. Prosedurnya itu hampir sama dengan langkah-langkahnya. Prosedurnya itu yang pertama apa? Tadi sudah memilah pakaian, prosedur untuk mencuci. Langkah-langkah proses mencuci sampai menjemurnya. Ya, yang pertama itu kita masukkan pakaiannya ke mesin cuci. Sudah itu kita kasih sabun. Terus kita kasih apa lagi? Sudah kasih sabun? Sudahnya apa? Diputar mesin cucinya. Mesin cucinya diputar. Sudah diputar mesin cucinya. Sudah itu kita bilas. Sudah dibilas diapakan, Nak? Dikeringkan dulu. Keringkan dulu baru dijemur. Itu adalah prosedur mencuci. Ya. Oke, ini untuk dekomposisinya. Kita lanjut ke 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, menyiapkannya. handle, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilih. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah recognition atau pengenalan pola. lihat di sini. Perhatian. Pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita masukkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika. Nah, ini untuk pengenalan polanya. Pengenalan pola dari mencuci tadi. Ya, tadi mencuci untuk mencuci itu adalah pengenalan polanya. Yang pengenalan polanya itu adalah ini. Kita akan mencuci persamaannya itu atau perbedaan pola dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami, mengerti polanya ya. Polanya itu yang ini. Polanya yang pertama itu adalah apa? Untuk mencuci kita memerlukan air. Benar tak kalau mencuci perlu air? Ya, kalau tidak ada air bisa nyuci tak? Nah, terus menyalakan mesin cuci. Terus mengasih deterjen. Dan yang terakhir itu memasukkan ke dalam
tabung mesin cucinya. Oke. Kegiatan cuci pakaian dengan mesin cuci. Terus yang abstraksennya. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau abstraksinya itu adalah kita menyelesaikan ini dengan cara misalnya berapa kali putaran. Kalau mencuci 2 kali, sudah itu dibilasnya berapa kali putaran. Nah, seperti itu kan, itu akan berulang-ulang setiap kamu mencuci. Setiap mencuci kamu pasti mencucinya berapa kali puter, sudah itu langsung ke menjemurnya. Itu kan seperti itu terus prosesnya, berulang-ulang seperti itu kan. Itu namanya abstraction. Terus yang terakhir adalah apa? Algoritma. Algoritma tadi adalah algoritmanya. Algoritmanya yang pertama itu apa? Mencari pakaian tadi, kita pilah-pilah dulu, sudah dipilah pakaiannya baru kita masukkan ke mesin cuci. Sudah dimasukkan ke mesin cuci, baru kita cuci, kita bilas dan kita putar. Terus sudah itu baru kita jemur lagi. Itu untuk mencucinya. Oke. Ini sekarang ada yang mau ditanyakan tentang ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu punya LKPD, silakan dikerjakan di kelompoknya. Dikerjakan. Nah, di LKPD itu, ayo dibuka, yuk sama-sama kerjakannya. LKPD itu ada yang namanya bagian pertama adalah description-nya atau pemecahan masalahnya. Terus pengenalan polanya. Lanjutnya lagi, terus yang terakhir itu adalah algoritmanya. Nah, di LKPD-mu itu kamu disuruh menuliskan, tulislah langkah-langkah secara rinci dari pembuatan roti, ya, roti isi sarapan kamu tadi ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah ini, silakan dikerjakan, isi titik-titiknya ini, ya. Nanti yang sudah boleh maju ke depan. Nah, yang untuk abstraction. Abstraksi ini ada gambar, silakan digunting gambarnya. Gambarnya digunting, terus ditempelkan ke bawahnya sini. Yang mana yang masuk ke kelompok memasak, yang mana yang dimasukkan ke kelompok makan dan minum. Ya, silakan gabungan di sini. Gambar yang ini itu dipindahkan ke sini. Ya. Bukan digambar, kamu cuma memindahkan gambarnya ke kotak yang ini di bawahnya. Hah? Iya, boleh digunting. Ya, digunting nanti dipindahkan ke kotak yang di bawah ini. Ya, Pak. Yang mana kelompok dari barang-barang ini, yang mana masuk ke kelompok memasaknya, mana yang masuk kelompok makan dan minumnya. Ya, sudah itu. Untuk kelompok selanjutnya itu adalah algoritma. Nah, untuk ini Ibu bagi aja kelompoknya, ya. Untuk kelompok pertama nanti akan mempresentasikan di sini kelompok pertama, ya. Kamu presentasikan yang pemecahan masalahnya, ya. Yang pemecahan masalah ini kamu nanti maju ke depan bacakan yang ini. Yang kelompok 2, kamu silakan ini, kerjakan yang ini. Nanti maju ke depan. Ya. Lanjut kelompok 3 dan seterusnya. Ya, paham? Kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 5 boleh pilih salah satu dari ini.
Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai kelompok Sandi dulu yuk. Yuk San, maju sama-sama bertiga. Maju sini. Bacakan LKPD-nya. Yuk semuanya lihat sini ya. Ayo. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang bagian absensi atau abrasi. Kelompok memasak atau atas berdasar. Ayo Sandi. Kelompok memasak. Nah, kelompok memasaknya apa aja? Wajan. Terus kompor. Terus sulap.
Terus Panci. ya, itu untuk kelompok Memasak. Terus kelompok makan dan minumannya. Piring. Sendok. Gelas. Nah, itu untuk ini adalah bagian-bagian pentingnya dari abstraksi ya, bagian-bagian penting. Terus dari LKPD-nya itu kan ada bagian yang tidak penting. Apa itu bagian yang tidak pentingnya? Lemari es. Lemari es dan rak piring. Oke, dah. Tutup. Oh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke siapkan HP-nya. Sudah? HP-nya sudah disiapkan? Ibu punya game. Ya. Ibu punya game. Sudah disiapkan HP-nya dihidupkan? Nah, nanti Ibu salin link ini, nanti kamu silakan kerjakan. Di situ ada soalnya. Silakan dikerjakan. Kamu buka di grup. Sudah buka grup WA-nya? Sudah yang di belakang? Sudah. Kalau sudah kamu buka grup WA-nya. Ibu akan bagikan link. Silakan dibuka. Link yang Ibu share di grup silakan dibuka. Kita akan belajar unplug dari plugnya ya. Sudah? Udah belum? Masukkan linknya, sudah dimasukkan linknya? Semuanya ada paketnya kan? Diklik linknya nak. Linknya dibuka. Sudah. Buat kelompoknya, di situ ada namanya. Mana WA-nya? Barengan. Jangan buat aja kelompoknya. Kelompok 1, nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Iya, tulis aja kelompok 5. Apa kelompok? Kamu kelompok berapa tadi? Kelompok 3, 3 aja. Kelompok 3. 2. Kelompok 1. Kamu kelompok berapa bisa nak? Kelompok 5. 5. Sudah? Ini kelompok les, sudah? Sudah? Sudah selesai buat kelompoknya, main. Pencet main. Mainnya dipencet. Pilih avatarnya, pilih. Silakan dipilih mana yang kamu suka. Silakan dipilih avatarnya. Sudah dipilih? Oke, kalau sudah. Kelompok 1 belum masuk. Kelompok 1 belum masuk. Oke, sudah, kita mulai. Lihat ada pertanyaannya di situ. Nanti silakan langsung dijawab, ya. Oke. Silakan dijawab. Silakan. Itu kelihatan di situ yang jalan kelompoknya siapa, yang jalan kelihatan. Ayo cepat, semakin cepat kamu mengerjakan sampai ke atas, semakin cepat juga kamu sampai ke puncaknya. Ayo, soalnya ada 10 itu. Nggak apa-apa, sama, nggak apa-apa.
Kami keluar. Apa keluar? Kembali lagi ya, lagi. Bawahnya. Pertanyaan selanjutnya. Pencet pertanyaan selanjutnya. Siapa kelompok 4? Nah, kita Doraemon. Siapa kelompok? Nih, pertanyaan selanjutnya. Ayo, sudah cepat. Ayo, itu yang memimpin. Kelompok 4. Kelompok 4 masih memimpin. Nah, turun. Kelompok 4. Kelompok 4 turun. Salah. Ada yang salah jawabannya. Ayo, terus. Ayo. Iya, di bawah. Geserkan ke bawah. Salah, Cok. Aduh. Nih. Di bawah lah, ayo. Kami menunggu. Udah selesai? Belum, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya sampai selesai. Yuk. Ayo. Kelompok berapa ini yang masih memimpin? Ayo. Ayo, itu salipan tuh. Kelompok 4 dan 5. Ayo cepet dikerjakan sampai selesai. Salah terus. Salah terus. Sudah pilih belum? Mana? Ya pilih jawabannya. Ayo cepet. Ayo sampai mana? Itu kelompok 3. Jalan. Ayo kelompok 3 naik. Ayo. Terus. Ayo kelompok 3 terus. Ayo semangat. Ayo. Ya lanjutkan. Sampai pertanyaan terakhir. Tuh poinnya ada ya. Poinnya ada di atas. Yuk. Iya lanjutlah terus selesaikan. Dengan sesuai dengan materi kita tadi itu ya. Ya, ayo. Ayo cepat kelompok 3 turun jauhnya kelompok 3. Ayo. Hah? Kelompok 2 terkeluar ya? Dah? Sudah? Ya, itu skornya sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, lanjut kelompok berapa lagi? Kelompok 2 sudah selesai. Skornya berapa? Skornya 40. Enggak apa-apa. Selesaiin itu, selesaiin. Cepat waktunya jalan ya. Ayo cepatlah. Ayo sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo kelompok berapa lagi nih belum? Baru kelompok 2 yang selesai. Kelompok 3 turun.
Ayo, kelompok 3. Kelompok 5. Ayo, bentar lagi tuh kelompok itu. Ayo cepat selesaikan. Kita ayo cepat selesaikan. Sudah? Sudah belum, Nak? Nah, skornya 60. Ya, lebih tinggi dari kelompok 2. Sudah belum? Ayo, cepat yuk. Sudah? Ayo, cepat. Ya, udah ayo cepat selesaiin itu. Selesaiin soalnya aja, San. Jangan diulang-ulang. Kerjain aja soalnya terus, cepet. Pertanyaan berikutnya terus diselesaikan, diisi. Pilih jawabannya. Ya, nah, sudah belum? Ayo. Kelompok 1 itu nama kelompok 1. Sudah kelompok 1 belum final? Ayo, belum selesai nih. Ayo cepatlah. Ini aja, aja. Ayo cepet. Sudah? Sudah belum? Diselesaikan pertanyaannya itu, Nak. Diselesaikan pertanyaannya, diselesaikan.
Yuk.